Selasa 5 Januari 2020, satu topik pilihan yang kami angkat pagi ini dengar, di mana satu pasien terpapar COVID-19 dinyatakan meninggal dunia pendengar pada hari Senin kemarin ya, di jam 16.30 waktu Indonesia Tengah. Dan ini adalah pasien pertama COVID-19 yang meninggal dunia di Kabupaten Ende pendengar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan mewawancarai Direktris RSUD Ende Dr. Aries Dwi Lestari. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Bu Dokter, selamat pagi. Pagi, Mbak Karolin. Kabar baik ya, Bu Dokter? Bagaimana, Mbak? Ya, selamat pagi Mbak Karolin, selamat pagi pendengar RRI dimanapun ada. Salam sehat. Baik, Bu Dokter, nah ini terkait dengan satu pasien COVID-19, ini pasien pertama yang meninggal dunia begitu ya, Bu Dokter? Benar Mbak Karolin. Riwayat sebelumnya dari pasien tersebut bisa disampaikan, Bu Dokter? Iya, jadi pasien COVID ini memang kita akan berbahaya ketika ada komorbidnya, Mbak. Jadi salah satunya adalah kalau usia lebih dari 60 tahun, ada penyakit-penyakit penyerta yang sebelumnya sudah ada, misalnya darah tinggi, jantung, itu harus hati-hati sekali karena itu akan bisa menyebabkan kematian atau memperparah penyakitnya, begitu, Mbak. Oke, jadi apakah pasien ini dinyatakan meninggal karena benar-benar disebabkan oleh COVID-19 atau ada penyakit bawaan lainnya nih, Bu Dokter? Ya, jadi pasien ini memang tidak hanya COVID-19 positif, tetapi memang beliaunya ini ada penyakit penyertanya, yaitu ada darah tinggi yang cukup lama, kemudian ada jantung juga, kemudian datang dengan kondisi diagnosis awal adalah stroke. Jadi semua kami karena COVID-19 ini adalah 1000 wajah, jadi 1000 wajah, bukan hanya sekarang batuk sesak saja, tetapi ada mual, muntah, diare, juga salah satu gejala merupakan gejala dari COVID. Jadi protap Rumah Sakit Umum Daerah ini untuk melindungi seluruh petugas maupun keluarga juga. Jadi kami sudah melakukan protap seluruh pasien yang masuk rawat inap harus kami rapid dulu. Kemudian ketika rapidnya reaktif, kita akan teruskan dengan swab antigen. Dan kemudian kalau swab antigennya positif, kita juga akan teruskan dengan PCR. Jadi begitu, Mbak. Jadi terdeteksi semuanya dari semua keluhan itu tidak harus batuk sesak. Karena sekarang ada yang mindset mual muntah pun bisa terdiagnosis COVID-19. Gitu. Pasien ini sudah sejak kapan, Bu Dokter, dirawat? Jadi pasien masuk tanggal 24 sekitar jam 11 kurang 5 kalau saya lihat dari rekam medisnya, 11 malam kurang 5. Jadi tanggal 24 masuk dengan posisi tidak sadar, memang ya tidak sadar, kemudian terdiagnosis stroke, diagnosis awal, ada darah tinggi, ada rekam jantung menunjukkan ada gambaran jantung koroner. Jadi kemudian kita reaktif, meneruskan antigen, swab antigen secara cepat juga positif, kemudian kami kirim PCR ke Kupang, hasilnya juga positif. Jadi beliaunya memang dengan komorbid, jadi memang komorbid atau penyakit penyerta ini memang hati-hati sekali untuk umur ini. Pasien juga di atas umurnya 60 tahun. Begitu. Dikategorikan sudah lansia ini ya, jadi memang sangat rentan, Bu Dokter. Sangat rentan, betul. Apalagi kalau ada penyakit-penyerta. Sebenarnya kita ada, Mbak, yang kemarin juga yang tanpa gejala juga ada 70 tahun, tapi memang tidak ada komorbid penyakit apapun atau penyerta apapun. Jadi tanpa gejala juga ada yang pernah kami rawat. Bahkan yang dari Nagedeo, kami merawat rujukan dari Nagedeo juga pasien lebih dari 60 tahun, bahkan 73 kalau nggak salah. Itu dengan keadaan juga sangat berat, sudah kondisi berat, COVID-19 positif berat itu. Cuma sekarang tertolong, Mbak, karena dia nggak ada penyakit penyerta apapun, darah tinggi tidak ada, gula tidak ada, jantung tidak ada, gitu. Jadi penyakit bawaan ini memang salah satu faktor yang
memperberat. Iya, memperberat Ya, pasien betul. COVID begitu. Nah, ini selanjutnya bagaimana nih protap penanganan pasien tersebut sampai tadi malam begitu ya? Iya, betul. Jam 4 tuh kembalinya. 4 sore. Jadi kami sudah mempunyai protokol, Mbak. Jadi ada SOP. Sebelumnya kami sudah berbicara di gugus tugas Satgas bahwa SOP. Jadi ada SOP penanganan di rumah sakit sampai di mana, kemudian diteruskan dengan SOP gugus tugas. Kami sudah membuatnya. Jadi kemarin begitu meninggal sudah tadinya saya harus menghubungi dengan Pak Asisten 1 dengan gugus tugas atau satgas yang terbentuk. Misalnya sekarang kan wakil ketuanya Pak Bupati, wakil satunya adalah Pak Dandim, wakil itu adalah Pak Kapolres, wakil 3 adalah Pak Sekda, dan saya sendiri masuk di bagian penanganan. Jadi kami sudah ada linknya. Begitu pasien meninggal kami harus hubungi siapa. Kemudian rumah sakit kami sudah melakukan SOP rumah sakit tergantung dari, biasanya kalau yang kebetulan yang muslim yang meninggal itu kami ada keluarga kami izinkan 1-2 orang untuk biasanya melakukan sesuai dengan agama masing-masing bagaimana tata caranya, tetapi tetap kami lindungi dengan protokol kesehatan. Jadi kami kasih APD lengkap untuk memandikan dengan alkohol, mungkin dengan kemudian memang dilarang tidak boleh memakai formalin dan sebagainya karena 4 jam diharapkan sudah harus dikuburkan. Kemudian untuk yang mensolati juga kami izinkan 1-2 orang silahkan, tetapi juga kami sediakan APD-nya lengkap, itu kami sediakan. Kemudian dari kami ada SOP sesuai dengan pedoman dari Kemenkes maupun dari WHO bahwa memang tidak semudah yang pasien biasa, pasien COVID ini. Jadi kita harus paling tidak menghindarkan dari lendirnya, dari air ludahnya, lendirnya, jadi cairan-cairan dalam tubuhnya itu ada protapnya, Mbak. Jadi kita bisa memakai membungkus pakai kalau itu plastik, kafan plastik, kemudian kantong jenazah, kemudian peti, kemudian diplastikin lagi. Jadi semua protap sudah dijalankan di RSUD ND dan semuanya disediakan oleh RSUD ND. Kemudian sampai ambulan pun kami sudah sediakan khusus untuk pasien-pasien COVID ini. Untuk ambulan jenazah khusus untuk pasien COVID sudah ada. Kemudian sopir khusus untuk angkut itu juga sudah ada. Kami sampai di situ. Kemudian nanti tagana, teman-teman tagana yang ikut membantu memasukkan ke ambulan itu. Kemudian nanti yang mengeluarkan dari ambulan untuk ke pemakamannya juga dari tagana. Jadi kami sudah ada protapnya kapan rumah sakit sampai di mana, kemudian dilanjutkan dengan satgas itu sampai di mana. Itu sudah kami lakukan kemarin dan alhamdulillah berjalan lancar, Mbak. Oke. Nah, Bu Dokter, Ya. kabarnya juga bahwa pasien yang meninggal ini dimakamkan di pemakaman keluarga. Ini benar, Bu Dokter? Pemakaman umum, Mbak. Di pemakaman umum keluarga, bukan pemakaman khusus pasien COVID begitu? Tidak, jadi kita ada di pedoman juga dijelaskan bisa untuk di TPU, Mbak. Tidak harus pemakaman khusus. Di situ tercantum boleh di pemakaman umum itu dibolehkan. Karena dia tidak mengeluarkan misalnya setelah jenazah masuk ke tanah ke kuburnya itu sudah tidak dia bisa menularkan. Bahkan dia memakai hazmat itu kita intinya tidak terpercik di dalam cairan tubuhnya. Jadi yang memandikan, yang kafani segala macam, memang keluarga pun kita kasih hazmat, keluarga 1-2 orang yang kita izinkan dengan petugas kami juga memakai hazmat semua, sama yang mengangkut ke liang lahat itu. Jadi untuk kalau kita dari jauh atau dari ini setelah
setelah di yang lahatnya itu kita boleh kok di situ, asal tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak lebih dari 1 meter, itu wajib, tetap harus diperhatikan. Jadi tidak ada masalah bila di pemakaman umum. Di dalam pedoman pun dikatakan boleh di pemakaman umum, tidak akan menularkan ke sebelah-sebelah. Kalau sudah dikubur juga sudah tidak ini lagi, tidak menularkan lagi. Artinya sudah diizinkan kesepakatan bersama begitu ya? Ya, jadi bukan hanya kesepakatan, tetapi pedoman. Kita dilindungi oleh pedoman nasional maupun WHO, boleh itu. Ya, begitu. Oke, namun ini untuk antisipasi begitu, apakah nanti akan dilakukan tracking juga untuk anggota keluarga dari pasien meninggal tersebut, Bu Dokter? Ya, jadi ini adalah nanti ketika ini kita ada pembagian tugas. Mungkin tugas saya sebagai direktur rumah sakit sekaligus sebagai penanggung jawab pasien COVID-19 yang untuk penyakit dalam, itu memang kami akan selalu melaporkan ke gugus tugas atau ke dinas kesehatan saat ini. Kemudian dinas kesehatan akan men-tracing. Biasanya akan di-tracing yang kontak erat, itu siapa akan didata. Kemudian SOP-nya adalah mereka akan menghubungi kembali rumah sakit umum ND saat ini. Biasanya linknya saya silahkan petugas lab atau Dr. Fiani sebagai kepala labnya rumah sakit umum daerah ND untuk dijadwalkan swab, biasanya begitu. Ya. Baik Bu Dokter, terima kasih untuk informasi Anda pagi ini, Bu Dokter. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi, salam sehat, Mbak. Ya. Baik, baru saja bersama kita pendengar Dr. Aries Dwi Lestari, Direktur RSUD ND yang sudah menginformasikan secara lengkap tadi ya mekanisme atau teknisnya dari pasien COVID-19 yang meninggal kemarin sore di jam 16.30 waktu Indonesia Tengah. Nanti kan kami pendengar dengan informasi-informasi lainnya dengan topik-topik pilihan lainnya di Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi.